Kalau ternyata tidak berguna BOP itu, bukan kami yang sebetulnya minta, Presiden sendiri yang mengatakan waktu kami jumpa di istana, kalau BOP tidak ada gunanya, saya akan keluar dari BOP. Saya akan mengajak negara-negara Islam yang lain juga keluar dari BOP. Bersyukur bahwa relawan sudah dibebaskan. Alhamdulillah. Kita terima kasih pada Pak Menlu dengan seluruh jajarannya, termasuk Wamenlu, Pak Anies Mata, juga melakukan upaya-upaya ini. Dan terima kasih Bapak Presiden Prabowo, sebab tentu ini atas arahan beliau juga. Kalau diajak secara resmi kan biasanya otoritas Palestina. Sementara penderitaannya di Hamas, di Gaza, yang para mujahidin. Kan pasti orang akan mikir nih, lah masa sih otoritas yang enak-enak di tepi barat kan? Sementara yang berdarah-darah mujahidin, misalnya nih. Atau diajak dua-duanya. Kita kasih solusi. Wah keren, Menteri Luar Negeri nyambut warga Indonesia ya, aktivis yang ada di Palestina. Yang Anda saksikan di layar kaca saat ini merupakan visual terkini yang ada di Bandara 3 Internasional Soekarno-Hatta, pemirsa. Kedatangan dari 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam relawan misi kemanusiaan Global Support Flotilla tiba. Langsung disambut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sugiono. Rekan-rekan sekalian, ini bandara Ustaz. Dan di sampingnya ada Dubes Palestina di Jakarta. pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur. Ini menarik ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Hayakallah barakallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Ustaz Zaitun Rasmin yang tentunya juga sangat pro sekali terhadap warga dan juga rakyat yang ada di Palestina Ustaz ya. Alhamdulillah, itu kemuliaan. Sejak puluhan tahun bisa menyertai perjuangan rakyat Palestina. Walaupun terasa masih sedikit yang kita bisa sumbangkan. Ini menariknya kenapa saya undang beliau teman-teman, karena berita ini pun juga belum lama naik. Beliau kan juga pimpinan juga kan. Saya ketua bidang ukhuwah di MUI Pusat sekarang. Pas sekali nih. Nanti kita cari tahu apakah memang MUI itu menjadi indikator terkait fatwanya terhadap pemerintah yang sedang berjalan saat ini. Karena dia bilang MUI itu di luar dari kepemerintahan misalnya. Oh iya betul. Iya kan? Ini langsung aja kita jawab ya. Nanti aja Ustaz. Tahan dulu aja Ustaz. Tahan dulu. Ini masih tentang Palestina dulu Ustaz. Baik. Nyambung nih. Nah, saya mau apresiasi ya sebelumnya buat Pak Menteri. Pak Menlu, Pak Sugiono gitu kan udah menyambut warga negara Indonesia ya. 9 WNI yang pulang dari Palestina ke Indonesia. Ini bentuk keseriusan. Negara pun juga mendorong gimana caranya perdamaian terjadi yang ada di Palestina. Makanya diwakili oleh Menlu karena memang bisa dibilang tupoksinya beliau kan. Tupoksi beliau ya. Betul. Arahan dari Pak Presiden Pak Prabowo. Tentu. Nah, namun yang juga akhirnya masih hangat lah kalau boleh jujur dan ada urusannya dengan Ustadz juga. Kenapa Ustadz juga saya hadirkan di sini? MUI desak Republik Indonesia keluar BOP, Board of Peace, imbas konflik di Timur Tengah. Ini kata Menteri Luar Negeri. Ini kan bisa dibilang Ustadz juga vokal juga nih. Betul. Terkait BOP. Nah, menurut saya ini gimana ya? Irisannya ini kan yang beredar ini stigmanya adalah Indonesia tadi menyambut warga negara Indonesia yang ada di Palestina, relawan ya, datang ke sini. Berarti ini kan bentuk komitmen Indonesia berada bersampingan bersama Palestina. Tapi di BOP Indonesia ini kan tanda kutip berpartner dengan musuhnya Palestina, which is Donald Trump. Nah ini menurut saya kan jadi apalagi netizen gitu kan, wah ini udah pastilah Palestina nggak akan didukung gitu karena kita berada pada barisannya Israel gitu misalnya. Seperti ada apa sih? Baik. Sebetulnya kalau dari MUI yang terbaru ini nanti boleh dicek. Itu kami mendesak agar Menteri Luar Negeri dapat melakukan upaya maksimal membebaskan sandera kita ini melalui BOP atau melalui negara-negara Islam yang bersama-sama di BOP. Dan kami sampaikan ini buktikan BOP itu ada gunanya kan begitu. Kita bilang begitu. Kemudian kalau ternyata tidak berguna BOP itu, bukan kami yang sebetulnya minta, Presiden sendiri yang mengatakan waktu kami jumpa di istana. Kalau BOP tidak ada gunanya,
saya akan keluar dari BOP. Saya akan mengajak negara-negara Islam yang lain juga keluar dari BOP. Nah, jadi waktu terjadi penyanderaan ini, kami melakukan pertemuan di MUI dengan ormas-ormas dan kami konferensi pers. Kami sampaikan itu, ya, bahwa ini kesempatan membuktikan bahwa ada gunanya BOP itu, dan wajar kalau saya yang menyampaikan itu. Alhamdulillah pas lagi konferensi pers, itu kebetulan saya yang diminta. Ya, di MUI bersama dengan para pimpinan dan ormas Islam. Saya wajar kalau saya, kenapa? Karena saya memang dari awal setuju Indonesia masuk BOP. Nah, ini saya mau jawab pertanyaan Mas Dery nih. Iya, pasti orang kaget kan, karena kebanyakan ulama kita ya misalnya tidak setuju ya. Dan itu saya maklumi, saya sangat hormati ya, baik itu di MUI maupun di luar MUI, orang-orang yang tidak setuju ya Indonesia presiden kita masuk BOP ya. Kita setuju, kita hargai ya tentang itu. Tetapi saya ya berdasarkan ilmu saya dari Quran dan hadis dan logika nalar saya dan pengalaman serta kondisi geopolitik sekarang, saya berkesimpulan tidak ada salahnya ya Indonesia ikut BOP. Nah, sebelum saya jawab itu, saya mengatakan begini, wajar kalau saya yang kemudian berbicara, tolong Pak Menteri, bahkan kami sempat sampaikan di pertemuan itu, tolong Bapak Presiden lakukan upaya maksimal membebaskan warga negara kita. Kenapa? Karena saya alhamdulillah memang dari awal mengatakan enggak apa-apa Indonesia masuk BOP. Coba kalau yang lain yang memang dari awal menolak ya, menolak Indonesia masuk BOP, kan malu kalau minta Menlu atau presiden pakai BOP lah, Anda menolak ya kan. Kalau saya memang mendukung ya, dalam artian bahwa mendukung itu karena ibaratnya itu tidak bertentangan dengan perjuangan Palestina. Perjuangan kita juga mendukung Palestina. Marilah secara jujur, apa yang salah, apa yang kemudian menjadi terhalang untuk mendukung Palestina ketika Indonesia dengan 7 negara Islam lainnya masuk BOP. Ini kalau secara jujur nih, asal kita pakai hati nurani, ya, pakai pikiran sehat dan merenungkan mendalam. Kita tidak dilarang setelah Indonesia masuk BOP, tidak dilarang untuk demo, ya, kan begitu. Untuk mendukung Palestina, tidak dilarang mengirim bantuan. Apalagi memang presiden kita sejak awal sangat mendukung pengiriman bantuan itu. Termasuk tidak dilarang ikut aktivis kemanusiaan di global Sumut Flotilla ini. Ini sudah 2.0. Ada yang pertama, sudah 2 kali. Tidak ada larangan. Bahkan ini dukungan luar biasa ketika Menteri Luar Negeri menyatakan sebelum pembebasan itu menyatakan bahwa berkoordinasi dengan negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Zionis, dengan Israel, ya. Karena kalau kita tidak punya hubungan diplomatik, nah melalui kedutaan kita di Ankara, Turki, juga di Jordan, ya, itu dilakukan upaya-upaya. Artinya dukungan luar biasa dari pemerintah kepada para aktivis kita. Dan yang lebih jelas lagi adalah sambutan di bandara. Saya sebetulnya surprise. Ya, saya tidak membayangkan Pak Menlu sendiri menjemput di bandara menggunakan syal Palestina, memegang bendera Indonesia dan mungkin juga ada bendera Palestina tapi kurang nampak tadi. Itu artinya dukungan yang jelas bagi para aktivis, ya, perjuangan kemanusiaan di Palestina dan perjuangan Palestina itu sendiri. Apalagi di situ ada dubes Palestina. Kalau Indonesia tidak benar-benar mendukung perjuangan Palestina, Pak Menlu tidak secara protokol tidak mengizinkan dubes Palestina ada di sampingnya. Itu diizinkan. Jadi, nah, saya tidak melihat ada yang bertentangan. Tapi sekali lagi saya memaklumi, menghormati ulama, tokoh yang mengatakan
tidak ada gunanya Masuk BOP. masuk BOP. Nah, kalau teori kemungkinan, mari kita saling menghormati. A bilang mungkin tidak ada gunanya, Iya. saya bilang mungkin ada gunanya, Oke. saling menghormati. Dan alhamdulillah kalau dalam peristiwa baru-baru ini kita lihat bahwa ya Indonesia bisa menggunakan jasa Turki dan Jordan. Ini memang Turki agak unik. Kenapa Ustaz? Paling di depan juga memperjuangkan nasib Palestina, Ah. tapi negara dari awal punya hubungan diplomatik, bahkan dianggap bersahabat dengan Israel. Oke. Iya. Ada tahu. kedutaannya di Tel Aviv. Iya. Ya, jadi, nah mungkin ini adalah hikmahnya. Makanya sebetulnya kita ini dalam memperjuangkan Misi kemanusiaan. misi kemanusiaan dan Iya. kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Kita tidak bisa lagi sekedar melihat dengan kacamata hitam putih. Ya, Iya. zaman kita dengan geopolitik seperti ini, kita harus meluaskan pandangan, melihat begitu banyak variabel-variabel ya di dalamnya, seperti Turki. Siapa yang meragukan dukungan Turki terhadap Palestina? Siapa yang meragukan dukungan Qatar terhadap Palestina? Ini luar biasa. Qatar itu bukan saja mendukung Palestina secara umum, yang biasanya dengan ada perwakilan negara atau dubes Atase. atau atase atau dubes ya yang resmi. Qatar menampung Hamas. Iya, kantor Oke. perwakilan Hamas itu pejuang-pejuang para mujahidin di Gaza dan di Palestina secara umum, kantor pusatnya atau kantor perwakilannya ada di Doha. Dan Qatar tidak peduli mau diancam oleh Zionis, mau ditegur oleh Amerika, mereka pertahankan. Artinya Qatar begitu komitmen membela Palestina. Nah, Qatar dan Turki ini inisiator utama negara-negara Islam ini masuk ke BOP. Ya, inisiator utamanya itu dijelas Qatar dan Turki. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya ada gunanya dengan Indonesia di situ kan lebih akrab ya dengan Turki misalnya, Iya. juga dengan Jordan membantu pembebasan saudara kita yang disandra. Iya. Kemudian kita kalau misalnya mengatakan tidak bagus gabung BOP, sementara Qatar dan Turki gabung, ya kan? Itu jelas kita barangkali malah bisa keliru, ya. Oke. Kenapa tidak gabung dengan negara-negara yang konsisten bela Palestina? Kita malah ketinggalan, kan begitu? Kalau berjuang di lapangan melalui demo, melalui media atau mengirim bantuan, alhamdulillah kita bisa rakyat. Oke. Tapi berbicara dengan Donald Trump, ya sebagai induk semangnya kira-kira Zionis Israel ini, kan tidak bisa tanpa forum yang betul-betul disukai atau dimaui oleh Donald Trump. Maka di sini kalau kita punya siasat, ya kita memahami siasat syariah, ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Ini ada dalam sejarah. Ya, Sejarah apa, kalau dalam sejarah yang paling dekat itu dari sejarah Nabi Muhammad SAW ada Hilful Fudur. Ya, bagaimana Nabi SAW bisa bergabung dengan kaum musyrikin, ya, waktu itu masih di Mekah, untuk membela orang-orang yang tertindas, terdolimi. Bayangkan itu. Kalau ada yang bilang itu kan waktu masih di Mekah dan Nabi Fatu belum, Makkah apa? bukan masih periode awal, periode Oke. Mekah. Dan Nabi di situ belum jadi Nabi. Rasulullah SAW Iya. belum jadi Nabi. Betul, tapi dalam hadis Nabi SAW jelaskan, beliau ceritakan ini ketika beliau sudah jadi Rasul. Dan beliau sampaikan, andaikan saya diajak untuk ikut lagi seperti itu, saya mau. Artinya itu pembenaran syar'inya. Nah, kalau alasan yang kedua dari Quran, kalau kita mau yang lebih jauh, di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, ya, itu ada orang beriman, itu jelas sekali dalam Al-Quran, ya, disebutkan, ya, bukan tafsiran nih, ya. Jadi rajulun mu'minun min ali Fir'aun, orang beriman dari
keluarga Fir'aun, dari pembesar Fir'aun. Iya lagi. Dari pembesar Fir'aun. Iya lagi. Dia yang memberikan nasihat kepada Fir'aun. Kenapa mau bunuh Musa? Ya. Padahal Musa ini nggak ngapa-ngapain terhadap kekuasaan kamu. Dia hanya menyampaikan kebenaran. Ya, kira-kira seperti itulah posisi 8 negara Islam ini, termasuk Indonesia, ketika mereka mau gabung BOP. Mereka mau menasihati Donald Trump, ya kan? Untuk menghentikan genosida yang dilakukan oleh Zionis. Dan itu sudah ada manfaatnya kalau kita mau jujur, ya, buka mata. Karena setelah pertemuan di New York itu, lalu berlanjut kepada gencatan senjata di Sharm el-Sheikh. Oh. Iya, di Mesir. Dan di situ benar-benar genosida secara umum, ya. Iya. Secara umum itu dihentikan. Ini secara umum. Oke. Walaupun emang Zionis ini bebal, tidak peduli, angkuh, pongah, masih ada serangan-serangan, ya. Tapi tidak sebrutal sebelumnya, ya. Ini bukan kita mau membenarkan atau mengiyakan. Kita pasti mengecam, mengutuk keras malah. Tapi kita perlu jujur bahwa ada gunanya gencatan senjata. Yang kedua, sebelum gencatan senjata, Zionis melarang 1 truk pun masuk bantuan ke Gaza. Ya. Oke. Ya, setelah gencatan senjata itu di atas 100 truk bisa masuk setiap hari. Ya, di atas 100 kontainer. Itu sebetulnya memang targetnya besar, ada 600. Tapi kita patut syukuri kan, ya. Mau bagaimanapun bisa masuk. Bayangkan sebelumnya Zionis menggunakan namanya Thariqatut Tajwi'. Tajwi' ini pelaparan, ya, membuat mereka lapar untuk menyerah. Tapi luar biasa pejuang Gaza, Palestina, mau dilaparkan pun mereka tetap istiqamah. Dan rakyat, masyarakat juga ikut, ya, istiqamah mendukung. Nah, jadi setelah gencatan senjata itu sudah ada kelihatan, ya, bahwa alhamdulillah. Kalau ada yang bilang ya cuma segitu, ya, ya syukuri dulu, ya, kan begitu. Dan biarkanlah 8 negara Islam ini terus berjuang sesuai kemampuan mereka. Kalau mereka belum bisa lebih kuat dari itu, ini memang kondisi umat kita yang lagi lemah di mana-mana. Ya. Dan bukan umat Islam saja loh. Bukan umat Islam saja. Coba perhatikan itu orang Maduro. Maduro kan? Iya. Di Venezuela. Itu ditangkap. Nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Dan sekutunya Uni Soviet, Rusia, nggak bisa ngapa-ngapain. Cina nggak bisa bantu. Presiden negara berdaulat ditangkap. Jadi kalau 8 negara Islam ini masih terbatas bisa membantu, kita juga harus maklumi. Tapi kan ada istilah lebih bagus sedikit daripada tidak sama sekali. Apalagi tidak menghalangi perjuangan kita dalam mendukung Palestina, ini yang paling penting. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, memang yang beredar ini Ustadz terkait support sama BOP segala macam itu menganggap bahwa gimana ceritanya bahwa kita nih bisa punya peran untuk bantu Palestina meredakan peperangan apa segala macam, sementara kita tuh kan gabung sama Donald Trump. Nah, apa iya didengar nasihatnya itu dulu tuh. Jadi biar teman-teman clear dulu nih. Apa iya gitu. Ya terus satu lagi Ustadz, angle yang kalau kita lihat dari sisinya Donald Trump, kan Donald Trump juga bukan orang bodoh ya. Bisa juga mungkin ya elah lu lagi diplomatis nih. Pasti kan dia juga punya siasat balik Ustadz. Yang dimana bahwa siapa tahu dengan siasatnya dia, jadi adu-adu siasat nih. Kalau tadi saya sampaikan mengenai siasat, kan dia juga bukan orang sembarangan. Baik. Taunya kita diselengkat di tengah jalan tanpa kita sadar, gimana Ustadz? Betul sekali. Ini saya sekalian disclaimer ya. Oke Ustadz. Saya itu bukan mendukung Donald Trump. Ya, na'udzubillah. Saya malah mungkin yang awal-awal yang memberi gelar dia Fir'aun zaman ini. Itu ada. Saya punya video di Instagram saya. Tetapi kita jangan salah bahwa Fir'aun itu, ya, apalagi Fir'aun zaman dulu itu juga masih mendengarkan suara-suara, ya, masih melakukan dialog dengan Nabi Musa saja berkali-kali dialognya. Jadi Fir'aun itu
ya Fir'aun Iya. yang zaman dulu nih Iya. bersama Nabi Musa, tidak langsung begitu Nabi Musa mendeklar sebagai nabi, rasul, Iya. ya, dan jelas sekali sampai dalam dialog keberapa itu sudah agak tajam, Kencang, ya, iya. agak tajam kepada Fir'aun, ya, Hmm. dalam peringatannya, dalam indarnya. Itu Fir'aun nggak langsung memutuskan bunuh Musa, enggak, ya. Artinya kita ini jangan melihat bahwa tidak ada ruang dialog itu. Ini Fir'aun zaman Nabi Musa saja. Oke. Ada itu. Oke. Nanti di ujung, ya, terakhir baru kemudian Fir'aun memutuskan mau menghabisi Musa dan pengikut-pengikutnya yang sedikit itu. Tapi justru disitulah kehancurannya Fir'aun. Setelah keputusannya harus menghabisi Musa dan pengikutnya, Oke. disitulah Allah tenggelamkan di Hmm. Laut Merah. Nah, sekarang Donald Trump, ya, yang Iya. yang istilah saya dan sebagian tokoh bilang dia Fir'aun modern. Firaun modern ini, Oke. tentu kalau kita lihat sekarang masih lebih banyak lagi peluang-peluang dialognya. Sebab tahulah seperti Amerika misalnya, Oke. dan bahkan negara Eropa ini, jangan kita tutup-tutup ini, karena Iya. sebagian orang tiba-tiba terpukau negara Eropa menolak masuk BOP. Saya ditanya, Oke. Ustadz masih mendukung Indonesia masuk BOP, padahal negara Eropa aja enggak. Saya bilang justru disyukuri, negara Eropa enggak dukung. Bukankah selama ini yang namanya penderitaan Palestina, ya, itu gara-gara negara Eropa. Jangan lupa siapa yang pertama bawa Zionis ke Palestina, Inggris. Oh iya. Inggris lah yang bawa, yang mendukung penuh sampai mereka mencaplok gitu, Iya. mendirikan Israel, dan kolaborasi antara Eropa dan Amerika sekian puluh tahun ini, itulah yang telah menyebabkan penderitaan di Palestina. Biang keroknya. Iya, biang keroknya. Jadi kalau mereka berpisah, Iya. negara-negara Eropa tidak dukung, mestinya kita bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan ini seperti dalam Al-Quran, ba'suhum bainahum syadid. Perbedaan di antara mereka itu luar biasa. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu, padahal hatinya berpecah belah. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Oke. Tentu kita tidak mau mengklaim, ya. Iya. Jadi ini sesuatu yang kita harus lihat, bahwa Donald Trump ini mungkin saja dia seperti yang lain mau katanya jadi polisi dunia, kan begitu. Iya. Ya kalau polisi dunia kan walau biasanya jahat dia mau dengar juga, kan gitu. Iya. Walaupun seperti kata Mas Dery, mungkin dia mikirin siasat-siasat, Iya, ya kan? iya. Boleh jadi. Tapi kan kita tidak lihat yang itu, kita lihat lahiriahnya. Dan sebagai pemimpin-pemimpin yang punya tanggung jawab besar, saya bisa memahami 8 negara Islam ini mendekat ke Trump melalui BOP. Persoalannya memang kondisi geopolitik yang luar biasa ini. Ya, kan itu. Jadi ini harus diwakili. Yang kedua, kan ada santer kabar Donald Trump mau dapat Nobel perdamaian. Emang iya? Ya, ada kabar begitu. Iya. Oke. Kalau memang benar itu, jadi mungkin saja dia mau bantu menghentikan genosida karena mau jadi tokoh perdamaian. Oke. Kita tidak suka mungkin saja. Tapi supaya tidak salah paham Mas Dery, Iya. ya, ini bukan omongan di pinggir jalan. Pakistan Heeh. nih, negara Muslim, salah satu negara Muslim yang kuat. Iya. Ya, yang kemarin kita sanjung-sanjung waktu dia perang lawan India, kan, Iya. walaupun cuma berapa hari. Iya. Itu yang mengusulkan untuk hadiah Nobel bagi Donald Trump. Hah? Kaget kan? Emang iya ya? Cek aja. Pakistan. Yang mengusulkan. Ya, mengusulkan. Kenapa ya? Karena berhasil mendamaikan antara Pakistan dan India. Coba ini saja, ini betapa pentingnya kita pikirkan tentang geopolitik. Pakistan yang dalam perang berapa hari saja itu udah di atas angin. Iya. Karena serangannya tiba-tiba merontokkan 3 pesawat tempur Iya. India. Iya. Ya. Iya. Dunia Islam udah tepuk tangan nih. Iya. Wah, ini kalau lanjut Pakistan nih akan menang. Iya. Padahal perang tidak sesederhana itu. Ini 2 negara masing-masing punya nuklir. Iya. Bayangkan kalau perang itu terus lanjut. Pakistan
India, Bangladesh, dan mungkin ke negara Arab Timur Tengah, mungkin ke Asia lainnya akan hancur kalau nuklir terpakai. Maka ketika dihentikan oleh Donald Trump, kan Donald Trump yang punya hubungan baik sama India, Ya. hubungan baik sama Pakistan juga, tapi lebih dekat dengan India. Ini udah bukan rahasia lah. Ya. Ya, apalagi di Amerika, tokoh-tokoh Banyak. India. Betul. Nah, Startup pengusaha di sana itu CEO-nya dia, rata-rata dari India. itu dia. Nah, ini Donald Trump yang suruh India berhenti dan damai. Dengan perdamaian itu, Pakistan tidak mau kalah cepat dari India, mengusulkan Donald Trump dapat hadiah Nobel. Oke. Jadi sebetulnya Mas Dery, bagaimana memahami persoalan-persoalan di dunia ini sangat penting untuk melihat bagaimana posisi kita, ya, dan bagaimana sikap kita. Nah, saya ingin melanjutkan ini. Sebetulnya yang paling penting adalah kita satu kata, satu hati, satu tekad untuk perjuangan Palestina. Kemerdekaan Palestina, hentikan genosida. Kalau sekarang hentikan serangan-serangan dari Zionis. Ya. Dan ini yang menjadi misi teman-teman kita relawan kemarin. Global Sumut Flotilla yang sekarang sudah 2.0, ya kan? Itu karena masih ada bantuan-bantuan yang sangat diperlukan rakyat Gaza yang belum masuk. Maka teman-teman tadi ini relawan dari puluhan negara di Eropa. Yang muslimnya sedikit loh. Kebanyakan non-muslim dari Eropa, ya. Terus dari Asia ada Malaysia, ada Indonesia. Mereka mau ke sana dengan dua misi utama. Bawa bantuan, ya. Bantuan terutama yang sangat diperlukan di sana. Dan yang kedua, hentikan penyerangan. Ya, hentikan penyerangan. Itu sebetulnya tidak seberapa yang mereka bisa bawa kan? Tapi itu maksudnya untuk mengingatkan masyarakat dunia. Jangan berhenti karena ada gencatan senjata, karena ada BOP. Ya, bukan urusan kita itu kan? Ya, urusan kita adalah terus memaksimalkan bantuan ke Gaza, Palestina. Ya, maka ketika kita misalnya sekarang bersyukur bahwa relawan sudah dibebaskan, alhamdulillah. Kita terima kasih pada Pak Menlu dengan seluruh jajarannya. Pak Menlu menggerakkan seluruh jajaran termasuk Wamenlu, Pak Anies Mata juga ya melakukan upaya-upaya ini. Kita berterima kasih dan terima kasih Bapak Presiden Prabowo, ya, sebab tentu ini atas arahan beliau juga, ya, untuk apa yang dilakukan oleh Pak Menteri. Namun kita juga harus ingatkan diri kita dan seluruh bangsa kita, seluruh umat manusia yang punya hati nurani. Jangan sekedar gembira aktivis dibebaskan. Bagaimana misi mereka? Harus terus dukung misi Tetap mereka. jalan, ya? Iya, kalau tidak ya Zionis tepuk tangan. Udahlah saya bebaskan nih aktivis kalian supaya kalian udah senang, udah saya bobokan, jangan berjuang lagi. Bungkam secara Bungkam. itu ya, Jangan halus ya. bantuan. Enggak. Kalau perlu secepat-cepatnya dirancanakan lagi, ya. 3.0 Iya. Global Sumut Flotilla. Bukan apa-apa, walau tidak bisa sampai ke Gaza, walau hanya di perairan internasional, ini untuk terus membangkitkan di umat, baik umat Islam maupun umat manusia yang punya nurani, bahwa ada masalah kemanusiaan yang sangat kronis, akut, yang harus kita selesaikan. Wah, itu penting sekali Mas Dery. melek deh jadinya nih ya. Tapi menariknya gini Ustadz, Ustadz ini kan bisa dibilang ya kenal lah ya, tahu lah kira-kira visi misi Pak Prabowo. Oh iya. Ustadz dekat dengan Pak Prabowo dari 2014. Alhamdullah. Dari 2014. 2019 ya, ya kan sampai sekarang 2026 gitu. Nah, artinya sebenarnya udah ada belum statement beliau secara konkret yang memang sifatnya kurang familiar atau populer atau bahkan belum dikeluarkan karena memang ada masalah tertentu untuk keamanan negara, kenyamanan rakyat dan seterusnya, yang memang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo ke Donald Trump. Nah, kita mau tahu nih, apalagi Ustadz kan juga kan ketua bidang di Ukhuwah ini kan pasti kan sering dilibatkan juga dalam visi misi Pak Prabowo menjalankan strateginya, siasatnya ketika gabung ke BOP. Nah, kira-kira ada nggak Ustadz? Di luar dari yang konfidensial, kalau misalnya ada konfidensial ya mungkin ada satu maslahat yang belum dikeluarkan ya monggo. Tapi kalau memang ada sebenarnya biar rakyat tuh nggak abu-abu Ustadz. Sebenarnya apa yang minimal kalau belum ada feedback dari Donald Trump atau BOP-nya itu minimal udah disampaikan oleh Pak Presiden gitu terkait dalam hal ini. Yang menarik itu ya, Pak Prabowo berbicara langsung kepada para ulama, dan tokoh yang hadir di istana. Beliau ceritakan, ya sebelumnya beliau bercerita lebih panjang
dalam pertemuan terbatas dengan sekitar 16 ketua umum ormas di Hambalang. Oke. Wah, itu Oke. sangat Oh, tahu tuh sempat iya, ada beritanya. alhamdulillah saya Diundang juga? salah satu yang hadir, Iya, iya, bahkan saya salah satu inisiator pertemuan itu, alhamdulillah, Mantap. bersama Didengar ketua dong ya. iya sama bersama Bapak ketua Presiden. umum pimpinan pusat Muhammadiyah, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi beliau sampaikan bahwa kami semua 8 negara Islam ini itu ketika di New York kami berbicara, kami sedih sekali dengan genosida ini. Dan ketika kami musyawarah, kami mengatakan mungkin tinggal satu jalan yang bisa kita lakukan, menghentikan genosida ini. Karena semua sadar kelemahan-kelemahan mereka kan. Oke. Siapa? Donald Trump. Oh. Ini mereka pikirkan. Dan akhirnya mereka minta ketemu Donald Trump. Dan ini yang beliau ceritakan, mungkin tidak banyak orang yang tahu. Oke. Bahwa ketika mereka menyampaikan, itu duduknya 8 pemimpin negara Islam ini, karena yang paling senior Erdogan, Iya. itu duduk samping Donald Trump. Oke. Terus nanti ada Pak Prabowo sini, ada yang lain. Wah. Juru bicaranya kata Pak Prabowo, Amir Qatar. Wah, luar biasa juga Amir Qatar nih. Oke. Beliau yang disepakati jadi jubir. Mereka sampaikan dengan langsung, ya, tentang itu. Dan Donald Trump jawabnya apa? Berikan ke saya. Begitu. Berikan apa? Berikan maksudnya kepercayaan, saya yang akan hentikan si Netanyahu itu. Serius? Iya gitu. Ini coba. beneran apa dia drama-drama aja nggak sih? Kayaknya Kalau tidak ada kelanjutannya mungkin drama. Tapi kan setelah itu gencaran senjata di Sharm el-Sheikh. Oh. Iya. Jadi memang ada. Cuma kalau Donald Trump sekarang tidak menghentikan total, ini bisa banyak sebabnya. Mungkin saja Donald Trump juga punya siasat, atau dia punya bawahannya itu juga pro-Zionisnya banyak. Iya, Ya, iya. atau mungkin dia tidak terpantau lagi kenakalan atau kebabelannya, kebebalannya, Oh, oke. bebalnya si Netanyahu mungkin. Tapi Pak Prabowo ngeluarin apa? Hah? Penasaran ya sama presiden kita nih. Pak Prabowo ada komunikasinya nggak? Maksudnya iya. apakah memang beliau ikut-ikut aja atau memang Saya kira ada. Dan, ada ya? dan Keren. waktu rapat pertama itu kan live. Oh, itu juga bagus. Rapat pertama BOP itu kan live. Oke. Nah, inilah sebetulnya juga patut jadi info buat kita. Pertemuan live itu kan kita bisa nilai. Hampir semua pemimpin negara Islam itu, atau mungkin semua, diberi kesempatan berbicara. Saya sempat ikuti live tengah malam. Karena waktu Amerika, Iya. kalau tidak salah jam 2 malam atau jam berapa itu, saya lihat. Dan ada di antara pembicara itu keras ngomongnya. Iya, saya lupa dari Uzbekistan atau dari mana itu yang keras. Itu nggak dipotong oleh Donald Trump. Ya, dibiarkan saja mereka ngomong. Artinya, ya, kesempatan ngomong itu ada. Ya itu tuh. Iya, itu ngomong itu ada. Nah, Pak Prabowo sendiri sebetulnya, ya, sejak jadi Menhan, beliau sudah pernah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang cukup luar biasa tentang Palestina ini. Ya, termasuk beliau mengatakan waktu itu di Singapura kalau tidak salah, bahwa perlu ada upaya-upaya militer. Ya, mungkin itu sebagai isyarat, ya, kepada negara-negara Islam dan negara-negara dunia ketiga lainnya, atau negara-negara yang punya nurani, kalau bisa bersama-sama. Iya. Tapi kalau Indonesia sendiri kan, ya semua juga orang tahu kemampuan militer kita, ya kan. Tapi kalau dari sisi pernyataan dan kalau kita lihat apa yang beliau lakukan selama ini, nampak kesungguhan Pak Prabowo membela Palestina. Ya, bagaimana bantuan-bantuan yang dikirim melalui Hercules kita, ya, melalui kapal perang kita. Dan Pak Prabowo waktu di istana itu benar-benar terbuka berterima kasih pada Basnas. Jadi beliau jujur bahwa sebagian bantuan itu dari Basnas, dari umat Islam yang dikumpulkan melalui Basnas. Ya, jadi ya tidak seperti sebagian pemimpin mau diklaim semua negara atau bahkan pribadinya. Pak Prabowo itu sampai mengucapkan terima kasih pada Ketua Basnas waktu itu, Prof. Nur izin Ustaz, Ahmad. berarti kalau dari sisi Palestinanya tahu nggak? Gini, boleh tahu nggak apa feedback dari kubu Palestina? Kan kalau nggak salah kan saya pernah dengar bahwa dari Palestina pun juga gabung BOP ya. Palestina nggak gabung. Yang gabung. Nah, jadi gini. Dari pihak Palestina siapa nih? Jadi gini, Palestina tidak diajak masuk BOP. Oke. Dan itu menjadi alasan sebagian orang ngapain diterima itu, ya. Karena kok Palestina nggak diajak.
Nah, Iya, ini gimana cara mau damain? saya punya Nah, itu tuh. jawaban. Nah, itu gimana, Ustaz? Yang pertama, Palestina sendiri tidak mempersoalkan itu. Mereka tidak mempersoalkan, mereka tidak diajak, ya, Heeh. dan juga tidak menolak BOP. Makanya itu kadang-kadang saya juga heran, ya. Palestina sendiri termasuk para pejuang, ya, Heeh. di Gaza itu sejak awal, ya, atau terutama di awal-awal, ya, BOP, nggak ada sama sekali pernyataan mereka menolak tentang BOP itu. Jadi pun kalau diajak pun sebetulnya Nah, mau aja. justru di sini, Oke. ya mungkin saja mereka mau, tapi begini, saya melihat ini ada hikmahnya. Kalau Oke. orang bilang kok pengantinnya malah nggak diajak, kan Iya, kira-kira iya, begitu, betul, kan? betul. Itu sering banget digoreng-goreng bahwa Kalau saya punya jawaban, dan ini ada kaitan dengan sejarah. Justru ketika Palestina tidak diajak, itu pertama kalau diajak secara resmi kan biasanya otoritas Palestina. oh ya. Sementara yang penderitaannya di Hamas, di Gaza, yang para mujahidin, Hamas dan lainnya. Maka kan pasti orang akan mikir nih, kebanyakan orang kan, lah masa sih otoritas yang enak-enak di di tepi barat kan, Iya. sementara yang berdarah-darah mujahidin misalnya nih, atau diajak dua-duanya. Iya. Oke. Nah, di antara hikmahnya adalah kalau BOP ini ada keputusan-keputusan yang merugikan Palestina, ya, misalnya melucuti senjata Palestina, sementara Palestina tidak setuju dilucuti, maka mereka boleh menolak. Oh. Kan mereka nggak gabung, mereka nggak terikat dengan itu. Oh, ada perjanjian. Misalnya, Oke. ini misalnya, Oh, justru karena nggak ada perjanjiannya bisa Iya. aja bebas ya. iya, misalnya Ngomong begitu. Oke. Iya, jadi karena tidak dimasukkan, ya mereka punya kebebasan dong. Iya. Iya, Iya betul. kan tidak terikat. Iya. Adapun kepentingan mereka diperjuangkan oleh siapa? Oleh 8 negara Islam tadi. Iya kan? Oke. Kenapa 8 negara Islam ini mengusulkan kepada Donald Trump tentang BOP ini? Karena mereka mau memperjuangkan Palestina. Jadi ada yang perjuangkan. Sementara kalau ada yang negatif, itu tidak tersangkut mereka. Jadi para pejuang Palestina terbebas dari itu. Oke. Ya kan mereka nggak ikut. Ya, Kalau dia ikut kan dia terikat. malah Semua yang diputuskan dia terikat. Iya, mau nggak mau. Gitu. Mau nggak mau. Sekarang Iya. dia nggak terikat. Oh Nah, iya juga ya. iya Make sense juga ya. ada hikmahnya. Iya. Di situ. Nah, saya kira ini Mas Dery penting sekali memahami. Nah, kita sekarang fokus kepada relawan yang sudah dibebaskan. Alhamdulillah, kita syukuri. Tetapi mari kita semua berpikir tentang misinya. Nah. Apa misi mereka yang harus terus kita perjuangkan. Dan ini wajib bagi kita, setiap muslim dan semua manusia yang punya hati nurani, untuk membantu saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, Nah ini. keluar daripada krisis kemanusiaan yang parah, tragedi kemanusiaan yang parah banget, ya. Apalagi serangan-serangan Zionis masih berlangsung sampai sekarang. Kalau tidak salah sudah hampir 800 orang lagi yang wafat. Aduh. Semoga syahid Innalillahi. sejak gencatan senjata, ya. Oke. Maka tidak boleh kita diam, harus terus bersuara, Oh. termasuk melalui podcast Siap. Mas Dery yang bagus ini, Siap, ya, amin. Insyaallah. untuk memperjuangkan Wah. nasib Palestina. Tuh, itu teman-teman ya. Ya. Jadi clear artinya efek nantinya ke rakyat yang penuh dengan tanda tanya. Ya. Sangat besar tanda tanyanya ya. Ini Indonesia perannya ngapain? Kok Palestina pun juga nggak diajak ke BOP. Jadi Betul. Anda nih mau kemana sih arahnya Iya, gitu ya. betul. Tapi efek-efek ke rakyat juga, rakyat berasa dapat manfaatnya ya. Bahwa Betul. terutama mungkin yang dukungan kita terhadap Ya. warga-warga yang ada di Palestina itu Iya, sendiri betul, ya. ya. Dan Oke. alhamdulillah kalau kita bisa menggunakan 2 jalur ini, Mm-mm. pemerintah kita dengan jalur diplomasi, ya, dan Iya. kita rakyat terus dengan jalur penekanan dan bantuan, itu luar biasa. Waduh, Insya Allah. kita tunggu aja nih. Ya. Nanti mungkin ada kabar-kabar menarik lagi Ustadz. Ya, insya Update-update biar rakyat atau warga nggak resah gitu Insya kan. Allah. Dan kita doakan semoga Menteri Luar Negeri Ya, Republik Indonesia Amin. Pak Sugiono ini Ya. benar-benar terus Ya, amin. diplomasinya itu bisa diterima gitu ya. Amin. Ya. Ada update terkini apa lagi Ustadz terkait dalam hal ini yang Saya kira yang terakhir saya jawab bahwa MUI itu memang itu MUI. lembaga yang diakui negara. Jadi MUI itu MUI itu bukan bagian dari pemerintah,
ya. Karena memang ulama perlu independensi. Ya. Tetapi ulama MUI sebagai lembaga itu diakui oleh negara karena hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam itu fatwanya menggunakan fatwa MUI. Tapi Pak Presiden atau mungkin negara Indonesia, ya Presiden itu sendiri dalam hal ini Pak Prabowo gitu ya, itu mengacu kepada kalau misalkan nanti ada urusan-urusan tentang kerakyatan, pemboikotan Ya, kalau itu ada kaitan ukurannya- kalau kaitan dengan agama Islam, ya, kaitan agama Islam, heeh. ya misalnya ada undang-undang atau apa, itu rujukannya kalau kita Indonesia itu MUI. Dari Alhamdulillah. Presiden langsung. Dari pemerintah secara umum, kan pemerintah itu DPR, dari pemerintahan, ya dari Oke. eksekutif maupun dari Legislatif. ya Oke. seperti itu. Nah, masalah pemboikotan ini sudah ada fatwa MUI, ya, dan alhamdulillah di negara kita ya tidak pernah ada yang mempersoalkan fatwa itu, ya Oke. dari pemerintah terutama. Alhamdulillah. Nah, ketika pemerintah tidak mempersoalkan, artinya pemerintah menganggap itu sah-sah saja, ya. Dan memang ini fatwa sudah disosialisasikan. Maka kita ingatkan juga umat kita, minimal kalau belum bisa membantu Iya. langsung, ya. Iya. Saudara kita di Gaza, doa dan boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, dengan Zionis, ya. Nah, semua produk, dan ini saya bisa dicek, tidak usah disebut di sini. Oke. Dicek masing-masing, ada cara mengeceknya. Mana produk-produk yang berafiliasi atau memberi dukungan kepada Zionis Israel, itu perlu diboikot. Itu bagaimana respon dari pemerintah? Oh, tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah kan? Oh iya. Oh, Kan itu nggak kan ganggu ekonomi nanti? enggak, tidak. Itu kan bagaimanapun juga kita ada tingkatan-tingkatan. Ya, ini tentang kemanusiaan yang luar biasa, ya kan? Oh. Nah, seperti itu. Dan ini diharapkan ada kesadaran bersama. Ya, seperti itu. Tapi memang menarik sih ya, ini teman-teman terakhir ya. Saya ngelihat waktu Pak Prabowo di Hambalang kalau tidak salah, lagi ada wawancara bareng sama para jurnalis. Ya. Itu saya potong juga tuh videonya, akhirnya saya naikin di sosial media saya, Iya. Ustadz. Yaitu terkait beliau yang memang programnya hilirisasi. Tapi saya ngelihatnya ada arah-arah tertentu yang mungkin hanya segelintir orang saja bisa menilai dan mentafsir. Kayak misalnya contoh, ayo dong kita harus mandiri dong. Kita harus punya misalnya kelapa gitu, Ya, yang ujung-ujungnya Nah, bisa dijual jadi lebih, itu yang menarik. iya kan? Terus beliau juga sampaikan Itu- setelah itu dia bilang jangan akhirnya kita malah konsumsinya Starbucks lagi. Nah, itu maksudnya saya mencium-cium aroma-aroma bahwa oh Pak Prabowo ini tanda kutip ya ngapain lo? Ini bahasa saya aja ya. Ngapain lo akhirnya lo malah memperkaya Starbucks gitu ya? Tapi kita sendiri harusnya kita pro dengan produk hilirisasi sendiri gitu loh. Saya ambil yang umumnya ya. Iya. Bahwa yang umum aja kita sangat perlu mendukung itu. Upaya supaya produk dalam negeri kita lebih maksimal. Dan alhamdulillah Pak Prabowo menginginkan itu dengan berbagai sekarang program melalui koperasi Merah Putih itu diharapkan pengusaha-pengusaha kita termasuk di bawah menengah kecil bisa membuat produk-produk Amin. dalam negeri. Siap. Ya, amin. Terjawab sudah tentang BOP Ustadz. Ya, terima kasih. Jazakallah khair Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Allah yubarik fik. Ternyata Pak Prabowo melakukan diplomasinya dan Ya, visi misinya sudah tersampaikan gitu ya. Dan saya punya satu hadiah. Oh, terima Sebelum kasih. Ustadz harus kembali lagi ke MUI betul Iya, ya. saya Nah ini Ustadz sekarang. dari sarung kecubung Ustadz. Wah, terima kasih. Wah ini super platinum lah gitu ya. Oke. Jadi buat teman-teman sekali lagi ini sarung kecubung selalu jadi tradisi sejak tahun 1966 menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Kenapa? Karena kecubung always be tradition. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Kita kasih solusi.